Ya pemirsa, tampaknya tema itu begitu menyita perhatian publik di mana koalisi besar dari Prabowo Subianto kemarin pemirsa. Di hari ini ayo kita maju sejenak selangkah untuk melihat apa respon dari koalisi Ganjar Pranowo atas koalisi gemuk atau koalisi besar Prabowo Subianto. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, pengamat politik dan pengamat komunikasi politik kita, Bang Hensat. Selamat malam, assalamualaikum. Dan mewakili P3 Mas Ahmad Badlawi atau Mas Owi sudah hadir di sini. Selamat malam Mas Owi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Saya masih menunggu pemirsa perwakilan dari PDIP, Bang Deddy Sitorus ini sedang cek-cek komunikasi dengan saya. Tapi mungkin saya mau tanya dulu ke P3. Gimana nih? Kemarin itu kan wah begitu heboh, bahkan juga banyak publik mengatakan, wah ini koalisi Prabowo ini kuat sekali nih, partai-partai besar ini. Tanggapannya dong? Ya, pertama kami menyampaikan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang sudah melabuhkan pilihan politiknya menuju pemilu 2024. Kan itu hak politik Partai Golkar dan PAN yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Kemudian kalau mereka berkumpul menjadi koalisi besar, ya itu sebuah keniscayaan. Dalam politik itu apalagi pemilihan pilkada, kepala daerah, ataupun pemilu presiden, itu yang penting adalah persyaratan untuk bisa lolos threshold. Karena nanti yang menentukan bukan partai politik lagi, tetapi yang menentukan adalah rakyat secara langsung. Jadi ketika nanti masuk kontestasi, apakah itu partai berkoalisi partai besar, ataupun koalisi kecil, koalisi menengah, yang terpenting itu sudah bisa lolos ke kontestasi. Gitu. Ya, kalau tadi sempat dijawab singkat, karena tadi saya sempat motong, nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi, intinya takut tidak sih koalisi Ganjar dengan koalisi besarnya Prabowo? Sama sekali enggak, karena dalam politik itu persaingan sebuah keniscayaan. Di 2014 ketika Pak Jokowi maju pertama kali itu sama kan, head to headnya koalisi besar dengan koalisi yang lebih kecil. Tetapi ya Pak Jokowi menangkan kontestasi karena tadi kembali kepada pilihan dari masyarakat. Partai politik, mohon maaf, besar dan kecilnya tadi itu hanya dalam konteks untuk memenuhi syarat threshold. Selanjutnya ya terserah dari pasangan capres dan juga tim kampanye itu untuk bisa merebut dan meyakinkan hati masyarakat gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa dalam politik gitu. Ya kalau hitung-hitungan kursi di parlemen yang terjadi di koalisinya Pak Prabowo hari ini memang sangat besar. Kalau kami membahasakan kan formasi koalisi ini 2-3-4. Dua partai parlemen ya, 2 di Pak Ganjar, 3 di Pak Anies, 4-nya di Pak Prabowo. Sementara ini kita kan belum tahu apakah komposisi ini akan terus bertahan sampai tanggal 19 Oktober. Ya dinamika politik kan pasti terus terjadi. Gitu. Ya. Saya sudah tersambung pemirsa dengan perwakilan PDIP Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam. Ya, Bang Deddy langsung sajalah dijawab. Ini bagaimana nih respon dari PDIP atas koalisi besarnya Pak Prabowo ditinggal Golkar dan PAN ini? Boleh Bang Deddy dijawab? Ya selamatlah buat Pak Prabowo yang berhasil mengumpulkan banyak partai-partai besar. Sekarang 263 kursi. Ini kan satu kerja politik yang tidak mudah ya. Dan kita harus hormati. Tetapi bagi PDI Perjuangan kita sudah terbiasa Mbak ya mengalami seperti ini. Tadi Mas Badawi cerita 2014 juga kita dikeroyok oleh partai-partai besar juga ya. Cuma bedanya dulu P3 ada di Pak Prabowo, sekarang PKB. Ya, itu keren nih. Ini kita senang ini bahwa ada selalu yang berbasis NU ada dengan kita. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Meskipun kita berharap tentu masih ada yang akan bergabung dengan kita, tapi kita serahkan kepada para pimpinan partai politik, dan kita siap berkontestasi, siap melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, dan kami percaya yang paling penting bukan banyaknya koalisi, tapi banyaknya rakyat yang datang ke TPS, nyoblos Mas Ganjar, kira-kira gitu. Oke, nanti saat lagi Bang Hensat boleh ditanggapi ya. Apakah memang sesimpel itu bahwa nggak masalah lah koalisi mau besar mau kecil, yang penting nanti rakyat pilih capres dan cawapres. Tapi sebentar, bukankah elit partai nanti motor penggerak untuk turun ke masyarakat untuk memilih capres dan cawapresnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.